Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Crowdcast Room. Hari ini kita akan membahas tentang modifikasi perilaku. Penasaran kan modifikasi perilaku tuh apa sih? Orang baru video pertama tapi sudah berat ya pembahasannya. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Saya Faiza Tunisa, mahasiswi pendidikan khusus UNJ 2019 dengan nomor induk mahasiswa 11026190050. Yuk langsung aja yuk. We get started. Nah, sebelum kita mulai nih membahas tentang modifikasi perilaku, ada awalan yang merupakan quotes dari Maxwell Maltz yang berbunyi, "To change a habit, make a conscious decisions, then act out the new behavior." Nah, dapat kita simpulkan bahwa untuk menghasilkan suatu perilaku yang baru, maka diperlukan untuk merubah kebiasaan. Nah, teman-teman, dalam modifikasi perilaku, namanya juga modifikasi ya, modifikasi perilaku. Kita akan belajar nih mengenal beberapa teknik-teknik atau macam-macam teori modifikasi perilaku yang akan menghasilkan perilaku yang diharapkan. Yuk langsung aja kita next ke slide berikutnya. Nah, dari tadi kan udah ngomongin tentang modifikasi perilaku. Sebenarnya perilaku itu apa sih? Di sini menurut Her Julianti dalam Haira 2020 mengatakan bahwa perilaku merupakan suatu kegiatan manusia yang dapat diamati dengan kasat mata oleh orang lain, tapi ada juga kegiatan manusia yang tidak bisa diamati oleh orang lain secara kasat mata, seperti emosi, pikiran, persepsi, dan juga motivasi. Nah, kegiatan ini juga disebut sebagai internal activities. Satu lagi yang perlu dicatat, dan teman-teman perlu ingat bahwa perilaku yang dihasilkan oleh manusia itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor tepatnya, yaitu faktor lingkungan, sosial, dan juga budaya. Nah, selanjutnya ada seorang psikolog. Nah, dari gambarnya apakah teman-teman ada yang dapat mengenali siapakah beliau? Ya, beliau merupakan B.F. Skinner. Menurut B.F. Skinner, perilaku adalah bentuk respon atau reaksi dari individu terhadap rangsangan dari luar atau stimulus. Dan berdasarkan pendapat beliau ini, terciptalah 3 rumusan dalam modifikasi perilaku, yaitu stimulus, organisme, dan respon, yang disingkat menjadi SOR. Maksudnya, dari stimulus kan stimulus ini nyampe nih kepada manusia, organisme. Dan akhirnya organisme itu akan menghasilkan sebuah respon. Ini kuncinya ya teman-teman, kunci dari modifikasi perilaku. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang pengertian perilaku nih. Apakah semua perilaku itu harus dimodifikasi? Jawabannya adalah no. Perilaku yang dimodifikasi adalah perilaku-perilaku yang maladaptif, yang mana perilaku tersebut merugikan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Perilaku tersebut diubah dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar. Dan tentunya, proses modifikasi perilaku diawali dengan yang namanya asesmen. Asesmen yaitu suatu proses pengumpulan data seseorang yang memuat kelebihannya apa, kelemahannya apa, dan kebutuhannya pun apa. Lalu, bagaimana cara modifikasi perilaku? Nah, secara umum ya, banyak banget teori-teori yang membahas tentang bagaimana sih cara memodifikasi perilaku. Tapi di video kali ini kita akan membahas 3 teori, yaitu conditioning response theory, operant conditioning, dan yang ketiga adalah modeling. Wah,
ada dua kata conditioning nih ya di dalam dua teori. Kira-kira perbedaannya apa? Dan sebenarnya yang paling penting apa sih teori itu? Yuk kita langsung bahas. Teori pertama yaitu conditioning response theory. Teori ini digagas oleh seorang psikolog dari Rusia yaitu Ivan Pavlov. Menurut Ivan Pavlov, conditioning respon teori atau untuk merubah suatu perilaku manusia itu dibutuhkan dua stimulus, yaitu stimulus alami dan juga stimulus lingkungan atau stimulus terkondisi, yang mana stimulus tersebut sudah direncanakan, mudahnya seperti itu. Nah, dari stimulus tadi, ingat tadi rumus perilaku, ada yang namanya stimulus, datang ke organisme, nyampe ke manusia, akhirnya manusia tersebut menghasilkan respon. Nah, ini berlaku nih kepada teorinya Ivan Pavlov, bahwa dari stimulus, manusia menerima nih stimulus, ada yang alami, ada juga yang terkondisi, sehingga manusia menghasilkan atau merespon stimulus tersebut. Nah, respon dari stimulus alami yaitu refleks atau respon tak terkondisi. Jadi yaitu secara tidak langsung manusia melakukan atau menunjukkan perilaku yang berasal dari stimulus alami tersebut. Nah, pun dengan respon terkondisi yang merupakan hasil dari stimulus yang sudah terkondisi. Nah, berarti ini kondisi lagi, subjeknya ini sudah sadar bahwa memang perbuatan A itu tidak baik, gitu. Perilaku A itu tidak baik. Nah, sehingga menghasilkan perilaku baru. Oke, contohnya yaitu ada seorang siswa bernama Hafiz, ia gemar sekali bermain basket, sampai ketika jam pelajaran pun ia rela bolos untuk bermain basket. Nah, tentu hal ini berdampak pada performa belajarnya, sehingga gurunya pun melakukan pengkondisian dengan cara bekerja sama dengan guru olahraga agar bola basketnya tidak dapat digunakan di luar pelajaran olahraga. Ya, misalnya dapat dikunci ruang penyimpanan bolanya dan segala macam. Nah, secara tidak langsung, Hafiz pun tidak dapat bolos untuk bermain basket. Secara tidak langsung kan dia tidak bisa bermain basketnya, dia tidak dapat menemukan bolanya, sehingga dia tidak dapat bermain basket. Nah, akhirnya dia sadar bahwa mungkin ini memang sudah saatnya gitu untuk berubah, sudah saatnya untuk dia sudah menjadi bahwa ya bolos dari jam pelajaran sekolah juga berdampak buruk loh kepada proses belajarnya. Oke. Semoga dapat dipahami sampai sini ya teman-teman. Kita lanjut. Oke. Teori yang kedua yaitu operant conditioning theory. Teori ini digagas oleh B.F. Skinner, dan bedanya nih dengan teorinya Ivan Pavlov, B.F. Skinner berpendapat bahwa manusia harus dalam kondisi sadar atau terlibat ketika dilakukan modifikasi perilaku. Kalau misalnya Ivan Pavlov tadi kan si subjek tidak mengetahui bahwa gurunya telah melakukan modifikasi perilaku. Nah, tapi kalau menurut B.F. Skinner, si subjeknya ini yang perilaku ingin diubah harus tahu bahwa perilaku yang maladaptif itu tidak baik dan harus diubah. Oke, kita lanjut. Nah, dalam memahami operant conditioning theory, teman-teman perlu ingat 3 hal ini, yaitu neutral, reinforcement, dan juga punishment. Neutral merupakan stimulus dari lingkungan yang tidak menambah atau mengurangi kemungkinan perilaku diulang. Sedangkan reinforcement merupakan stimulus dari lingkungan yang meningkatkan kemungkinan perilaku diulangi. Dan yang terakhir, punishment merupakan stimulus dari lingkungan yang mengurangi kemungkinan perilaku untuk diulang. Nah, mungkin agak rancu ya. Nah, kita akan lihat contoh berikutnya. Di sini, sewaktu ketika di jam pelajaran, ada seorang siswa yang bernama Reno. Reno ini sedang bermain game ketika gurunya menjelaskan materi.
Dan akhirnya ketahuan oleh sang guru. Sang guru pun menegur Reno. Reno, mengapa bermain game saat jam pelajaran? Kata Reno, tanggung Bu lagi push rank katanya. Nah, guru kan marah nih. Akhirnya guru mengambil tindakan berupa mengambil HP Reno. Nah, tindakan guru yang mengambil HP Reno ini merupakan suatu bentuk punishment. Ya, akan menghukum si Reno. Dan Reno juga di situ saat itu sadar bahwa oh iya memang lagi bermain game saat belajar itu tidak baik. Akhirnya setelah HP-nya diambil oleh ibu guru, Reno pun berhenti bermain tentunya dan akhirnya dia mulai memperhatikan guru kembali. Seperti itu teman-teman bedanya. Oke, lanjut ke yang ketiga yaitu ada teknik modeling. Modeling ini bukan berarti kita jalan di catwalk ya, tapi teori modeling ini merupakan suatu teknik modifikasi perilaku yang mana subjek ini mengobservasi perilaku orang lain dan akhirnya menerapkan perilaku baru. Jadi bisa dibilang ya dilakukan oleh diri sendiri gitu ya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada seorang siswa bernama Zahra, dia peringkat 1 di kelasnya, dan dia memiliki sifat yang disiplin dan rajin. Sedangkan ada Lutfi, peringkat 20 alias peringkat terakhir di kelasnya, ia memiliki sifat malu bertanya dan malas. Nah, pasti dong kita udah si Lutfi ini kan ngerasa ingin prestasinya meningkat, dan akhirnya dia pun meniru Zahra yang memiliki sifat disiplin dan rajin. Lutfi meniru dengan cara mengobservasi dulu nih, bagaimana sih cara Zahra belajar di kelas, dan kira-kira apa aja perilaku yang perlu diterapkan pada dirinya sendiri agar prestasinya meningkat. Seperti itu. Lanjut. Nah, contoh implementasi pada anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini saya mengambil contoh implementasi pada anak atau individu hambatan pendengaran. Di sini merupakan ada seorang subjek ya, namanya sebut saja N, usianya 5 tahun dengan derajat ketunarunguan, telinga kiri 40 desibel, telinga kanan 70 desibel, dan sehari-hari memakai ABM. Masalah perilakunya tidak ingin berbaur karena rasa tidak percaya diri akibat kondisi. Oke, and what should we do gitu ya? Bagaimana caranya? Nah, di sini saya melakukan atau menggunakan teori operant conditioning dari B.F. Skinner, yaitu melakukan reinforcement. Pertama, setelah melalui assessment, saya melakukan pendekatan kepada siswa N, dan mencoba memberi pemahaman kepadanya untuk menerima diri melalui bahasa isyarat maupun verbal karena derajat ketunarunguannya yang telinga sebelah kiri tidak terlalu parah. Kemudian mencoba memberi pemahaman kepada teman yang lain tentang kondisi N, walaupun sedikit sulit gitu ya memberikan pemahaman kepada anak usia 5 tahun tentang kondisi temannya yang berbeda. Itu sedikit susah, cuman kalau misalnya kita melakukan dan yakin bahwa pasti mereka paham, itu insya Allah akan berhasil. Nah, selanjutnya, membiarkan N atau memberikan kesempatan kepada N untuk berkelompok dengan anak lainnya ketika melakukan aktivitas di kelas. Dan kita juga harus memonitori perkembangan N, bisa juga dengan mencatatnya di laporan progres dari program modifikasi perilaku. Dan jangan lupa untuk memberikan apresiasi berupa afirmasi positif. Nah, ini merupakan kunci dari reinforcement positif B.F. Skinner kepada setiap perilaku yang baru gitu, atau di dalam hal ini dia mau diajak bermain dengan teman-teman yang lain. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Thanks for watching. Kalau kalian suka videonya silahkan like, dan kalau ada saran dan kritik silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, until next time, bye-bye.